Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-27 dari 60 topik. Menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja. Bagian pertama, ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan. Penghitungan uang pesangon dan penghargaan bila PHK sesungguhnya tidak rumit jika penetapan komponen upah dan tunjangan-tunjangan sudah diatur secara jelas. Bila seorang pekerja di PHK, ada 4 komponen yang dipakai sebagai kompensasi PHK, yaitu A. Uang pesangon, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK. B. Uang penghargaan masa kerja, atau UPMK, adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja, akibat adanya PHK. C. Uang ganti kerugian adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai ganti rugi istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan dan perumahan. D. Uang pisah adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan, yaitu diajukan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri yang besaran nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Komponen-komponen sebagai kompensasi tersebut diberikan sesuai dengan alasan PHK. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur 12 jenis alasan pemutusan hubungan kerja yang termuat di dalam pasal 150 sampai dengan pasal 172. Berbagai alasan PHK tersebut mempunyai nilai kompensasi yang berbeda-beda. Penghitungan pesangon dan masa kerja acuannya didasarkan pada masa kerja dan upah. Penghitungan pesangon. Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur acuan perhitungan minimal uang pesangon yang harus diterima pekerja yang di PHK. Pengaturannya sebagai berikut: masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang 7 tahun, 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, 9 bulan upah. Penghitungan uang penghargaan masa kerja. Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang pemberian uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang sudah bekerja 3 tahun atau lebih. Penghitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut: masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Penghitungan uang penggantian hak. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang acuan dan besarnya uang penggantian hak kepada pekerja yang di PHK. Uang penggantian hak itu meliputi: A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. C. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. D. Hal lain ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian bersama. Untuk mengetahui seorang pekerja berhak dan tidak berhak mendapatkan uang pesangon bergantung pada alasan PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan alasan-alasan PHK dan kompensasinya. Penghitungan uang pisah dan penggantian hak. Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Yang bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pekerja tersebut mengundurkan diri secara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, maka pekerja tersebut hanya mendapatkan uang penggantian hak. Tetapi kalau mengundurkan diri mengikuti prosedur, maka pekerja tersebut mendapatkan uang pisah yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, atau PKB, atau peraturan perusahaan. Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja sesuai perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali sesuai ketentuan pasal 154 ayat B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagi pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 juga uang pisah tetapi berhak atas penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Selanjutnya adalah pengunduran diri karena mencapai usia pensiun. Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan dituangkan dalam peraturan perusahaan, atau PP, atau Perjanjian Kerja Bersama, atau PKB. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun masa kerja. Kategori pensiun. Seseorang pekerja dikatakan pensiun apabila sudah mencapai usia 55 tahun atau sudah mencapai masa kerja 25 tahun berturut-turut. Jadi kalau seorang pekerja sudah mencapai usia 55 tahun maka secara otomatis dikategorikan pensiun walaupun masa kerjanya belum mencapai 25 tahun. Sebaliknya walaupun usianya belum mencapai 55 tahun tetapi lama masa kerja sudah mencapai 25 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama maka pekerja tersebut dikategorikan pensiun. Apapun kategori pensiunnya, pekerja tersebut berhak mendapat uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 tetapi tidak berhak mendapat uang pisah. Penghitungan pesangon karena pekerja meninggal dunia. Bagi pekerja yang meninggal dunia, maka ahli warisnya mendapatkan uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 uang penggantian hak 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 tetapi tidak berhak mendapatkan uang pisah. Penghitungan uang pisah bagi pekerja dengan kesalahan berat. Bagi pekerja yang melakukan kesalahan berat, maka pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, tetapi berhak mendapat uang pisah. Jenis-jenis pelanggaran berat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 dan beberapa ketentuan lain yang sudah disepakati antara pekerja dan pengusaha yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan. Ketentuan-ketentuan kategori pelanggaran berat yang perlu disepakati bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan yaitu tingkat resiko terjadinya kebakaran ataupun kecelakaan. Contoh, merokok di tempat kerja dalam Pasal 158 tidak dikategorikan pelanggaran, tetapi di perusahaan tertentu seperti perusahaan minyak dan kimia atau perusahaan yang tingkat resiko menimbulkan kebakaran sangat tinggi bisa dikategorikan pelanggaran berat. Itulah topik ke-27 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.